Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Desa dimanapun Anda berada. Kebetulan hari ini saya sedang bersama orang-orang yang sangat luar biasa. Kebetulan hari ini saya bersama Kang David. Di sini Kang David, apa kabar? Alhamdulillah Kang, baik Kang, alhamdulillah. Dan di sini ada Pak An. Apa kabar Pak An? Alhamdulillah sehat. Pak An ini sebagai Ketua BPP Kecamatan Cimanggu ya Pak An. Kang David ini adalah seorang penggerak lokal desa yang bergerak di bidang pertanian dan peternakan. Beliau berinovasi mengembangkan digitalisasi ekosistem pertanian. Sangat luar biasa Kang David. Boleh nanti kita bincang-bincang dan ceritakan sejarah awal pembentukan digitalisasi ekosistem pertanian, kemudian sejauh mana sekarang penerapan kepada para petani. Siap Kang, insyaallah kita sharing. Siap. Ya sering-sering aja Kang, ini kita sambil berbagi aja kepada Siap. pemirsa gitu. Nah Kang David, ini apa sih namanya aplikasi ini yang dibangun sekarang? Oke, kita beri nama Agriku Kang. Agriku. Ya, nama proyeknya, terus aplikasinya juga kita beri nama Agriku. Nah, sebetulnya kita tuh sekumpulan anak-anak muda desa membentuk sebuah yayasan yang memiliki dua divisi utama untuk pendidikan, edukasi. Kita beri nama itu Nuruddin Zenki School. Ya. Kemudian untuk pengembangan ekonomi kita beri nama dengan Agriku. Nah, salah satu proyek yang ada di dalamnya itu di Agriku itu adalah pengembangan tadi ekosistem digital pertanian, gitu Kang. Jadi berawal dari kelompok pemuda yang mempunyai kepedulian terhadap pendidikan. Betul. Kemudian mereka membagi beberapa divisi, ada divisi pertanian dan peternakan. Betul sekali. Wah, sangat luar biasa ini Kang. Terkait pendidikan literasi itu sudah berjalan. Sudah berjalan Kang, cuman ya sekarang kan karena kondisinya masih Covid ya, jadi kita hentikan dulu sementara aktivitas belajar mengajarnya, dan insya Allah setelah reda Covid ini kita akan kembali lanjutkan karena pendidikan ini menarik kan. Karena di pendidikan ini kita selain mengajarkan ilmu pengetahuan umum, sains, kita juga integrasikan dengan pemahaman Al-Qur'annya. Jadi Al-Qur'an dan sains. Wah, sangat luar biasa ya. Jadi sasaran ini biasa ngajar anak-anak SMP, SMA, SD dan SMP. SD dan SMP. Iya, betul. Tapi sekarang lagi vakum karena memang kondisi pandemi, berhenti dulu lah gitu istirahat. Iya, betul. Nah, kemudian untuk aplikasi sekarang sudah sejauh mana? Ya, aplikasi kita kembangkan 3 ya Kang. Ada aplikasi untuk petani, pedagang, ya, dan juga admin. Nah, nanti juga yang mengisi di BPP. Kita sudah kembangkan ketiga-tiganya dan sudah launching juga. Nah, sekarang tahap selanjutnya tinggal implementasi langsung dan pendampingan, supporting kepada para petani di lapangan. Dan ini tentunya nanti insya Allah yang paling berperan di sana anggota-anggota dari BPP yang nanti akan dipimpin oleh Pak An ya Pak ya. Siap. Sudah, Pak. Seperti itu kan. Jadi udah launching, Sudah. Ya. Udah pengenalan, tahapan pengenalan ya, dibantu oleh BPP juga. Betul ya. Aplikasi ini Kang, kenapa muncul ide seperti ini sih Kang? Awalnya seperti dari mana ini aplikasi? Oke, jadi gini Kang. Di sini petani itu kan susah ya untuk menjual hasil panen. Nah, sementara para pedagang juga itu juga kesulitan mengambil barang dagangan dan itu harus ke Sukabumi. Nah, kalaupun nanti petani menjual itu lewat Tengkulak ya, dan beberapa Tengkulak masuk nanti ke pasar induk Sukabumi, dan sebetulnya nanti produk itu kembali lagi ke sini ya. Jadi pedagang lokal itu mengambil dari Sukabumi, petani pun menjualnya ke sana. Jadi sejenis ada circle distribution. Nah, the thinking principle-nya kenapa sih gitu kita itu enggak menghubungkan langsung antara
farmers ya dengan pedagang tadi supaya rantai distribusinya tidak terlalu panjang yang nantinya mungkin harganya bisa lebih naik di petani dan di pedagang bisa lebih turun, dan yang paling penting petani punya akses pasar gitu kan. Jadi istilah kata ada terjadi siklus bocor lah ya. Jadi barang yang dari desa di sini di wilayah Kecamatan Cimanggu itu diekspor keluar, kemudian si para pedagang yang di sini mereka belanja ke sana gitu. Betul. Kenapa kok nggak dipersingkat aja langsung aja dari petani ke pedagang lokal? Begitu sih sebetulnya. Jadi itu awal sejarahnya pembentukan ide itu. Iya. Kemudian sekarang gimana dari sisi petani? Karena kan kita tahu petani ya katakanlah gaptek lah gitu, maksudnya tentang teknologi itu masih taram-taram, masih apa ya di istilah kata untuk menggunakan aplikasi itu sangat sulit lah gitu. Itu bagaimana untuk bukan apa ya namanya, mensiasati untuk penerapan aplikasi itu? Ya. Pada dasarnya kan aplikasi itu lumayan kompleks ya. Jadi bukan hanya sebatas pemasaran saja, tetapi di sini juga ada manajemen tanam. Karena ada targetan tertentu dari kita supaya nanti itu ada keseimbangan supply dan demand. Nah, pada dasarnya memang kompleks, tapi secara desain kita buat jauh lebih user friendly untuk para petani, dimudahkan UI dan UX-nya. Nah, nanti untuk implementasinya langsung kita support gitu di lapangan, dan ini mungkin ya yang paling berperan di sini pendampingan di lapangan ini sama BPP ya Pak ya. Seperti itu kan. Jadi meskipun mungkin terlihat aduh ini petani gak, tapi enggak, kita langsung dampingi di lapangan oleh tim BPP seperti itu. Untuk Pak An, gimana sejauh mana ini mendukung pemuda yang punya inovasi terhadap teknologi? Bagaimana memfasilitasi Kang David ini? Oke, siap. Terima kasih. Hari ini mungkin saya juga terlihat cukup mengembirakan dan sangat gembira sekali karena dari masing-masing wilayah, terutama dari Kecamatan Cimanggu, tumbuhlah pemuda-pemuda yang punya posisi bargainingnya tinggi gitu. Contohnya seperti Kang Dapi dan yang lainnya, mereka bisa mendongkrak kegiatan-kegiatan yang bisa dikembangkan di wilayahnya. Kemarin juga sempat kita berbicara dengan Kang David dengan yang lainnya bahwa kenapa kita harus bangun masalah aplikasi ini. Oke, siap. Yang pertama mungkin saya juga punya kekuatan bahwa di Kecamatan Cimanggu itu punya beberapa kelompok tani yang sudah berjalan, sekitar 60 kelompok tani, dan hal ini setiap hari mereka itu di bidang masing-masing atau mengolah produksinya itu masing-masing bidang hortikultura berbeda-beda gitu. Cuman tadi bahwa pada saat ini emang terjadi kesenjangan antara harga yang didapat dari petani langsung dijual ke para taruhlah tengkulak atau yang lainnya itu sangat jauh sekali gitu. Nah, untuk itu kemarin ada riungan atau misalkan perkumpulan gimana caranya supaya dari petani hasilnya bisa langsung keterima oleh konsumen dengan limit atau misalkan dengan harga yang tidak terlalu jauh. Artinya jangan sampai yang bergerak di bidang pertanian petani yang memproduksinya ternyata yang yang mencicipi taruhlah kelebihan di harga kelebihan ini para tengkulak. Nah, untuk itu dengan adanya adanya aplikasi ini mudah-mudahan minimal memberikan ruang kepada mereka gitu, memberikan kepada mereka bahwa saya itu punya produk nih seperti ini gitu. Mudah-mudahan nanti kita dengan para penyuluh yang ada di wilayah masing-masing ya, kan di BPP itu ada wilayah binaan masing-masing, wilbin masing-masing. Nah, mereka bisa mempersiapkan para petani yang bergerak di bidang pertaniannya atau misalnya hortikultura
itu bisa baik dari segi populasinya berapa, produksinya berapa, nanti ketahuan. Nah itu mudah-mudahan dengan adanya taruhlah seperti kita berkumpul seperti ini minimal bisa memecahkan, artinya bahwa ada perasaan dari petani bahwa saya memproduksi suatu barang itu bisa dipasarkan. Nah itu seperti itu mungkin Kang. Untuk selanjutnya nanti kita kita berjalan bersama-sama bagaimana caranya nanti untuk aplikasi ini bisa diserap oleh masyarakat dan bisa digunakan terus dan bisa memberikan sumbangsih yang positif gitu terhadap masyarakat kita. Itu kan nanti tentunya peran dari berbagai pihak sangat kita butuhkan, sangat Kang David butuhkan ya, terutama mungkin dari BPP sendiri yang memberikan dukungan, pendampingan dan langsung menerapkan aplikasi kepada para petani gitu. Betul. Mungkin untuk persoalan data, kemudian kondisi petani kan BPP yang lebih memahami kan, memahami. Dan Kang David memberikan fasilitas itu untuk diterapkan kepada petani gitu. Ini sangat luar biasa. Jadi ada kolaborasi pentahelik antara penggerak lokal desa, kemudian difasilitasi oleh BPP Pertanian, kemudian mudah-mudahan nanti ini tidak saja bisa diterapkan di wilayah Jampang, di wilayah Cimanggu saja, tetapi meluas ke seluruh, misalkan nanti next berikutnya ke wilayah Kabupaten Sukabumi bisa kita fasilitasi gitu. Mungkin dari Kang David sendiri nih kendala untuk membuat aplikasi ini sejauh ini, server atau biaya yang sangat luar biasa mahal atau gimana nih? Ya pada dasarnya kendala pasti banyak sekali ya. Challenge-nya luar biasa kan dalam membuat sistem ini. Awalnya sih ya, saya tuh merasa menjadi single fighter di desa itu, di wilayah ini. Tapi ternyata setelah banyak berkomunikasi, 1 tahun lah kurang lebih, saya kurang dari 1 tahun di sini, ternyata banyak juga pemuda-pemuda yang memiliki visi misi dan yang sama, dan alhamdulillahnya saya juga bertemu dengan patriot desa nih. Jadi awalnya kebingungan dengan BPP, dengan dinas, dengan pihak atau elemen-elemen yang terkait, ternyata beliau bisa memfasilitasi sehingga enggak single fighter, banyak juga ternyata orang yang berjuang. Challenge-nya dari mulai biaya, kemudian mencari developer gitu ya. Karena di dalamnya memang cukup kompleks ya, kita juga mengembangkan artificial intelligence, machine learning, data science di dalamnya, dan ini tentu butuh sumber daya yang kompeten dan juga butuh dana yang luar biasa ya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini tercover gitu. Iya. Jadi saya dengar kemarin bahwa nanti untuk menanggulangi persoalan hama itu menggunakan sistem IoT. Apakah gimana itu cara kerjanya? Kemudian nanti penerapannya kepada petani itu seperti apa gitu. Ini sangat luar biasa. Jarang-jarang saya mendengar bahwa pemuda desa mampu mengembangkan sistem IoT gitu. Ini yang sangat menjadi cita-cita kami sebetulnya Kang ya, untuk pengembangan smart farming ini. Nah, jadi di tahap pertama ya, aplikasi ini memang berfokus untuk menciptakan demand ya, supaya para petani bisa mengakses pasar dengan lebih mudah. Ketika demand-nya sudah meningkat, maka yang harus kita perhatikan bagaimana mendorong supaya produktivitasnya juga meningkat. Dan yang ingin kami ajukan, yang ingin kami kembangkan yaitu melalui smart farming. Nah, jadi smart farming itu nanti aplikasi yang dibuat akan terintegrasi dengan alat yang nanti ditanam di perkebunan, di sawah ya, di lokasi. Jadi bisa mendeteksi penyakit, kemungkinan adanya serangan hama dan penyakit, kemudian otomatisasi penyiraman, pemupukan, dan yang paling penting juga itu sudah menerapkan agriculture precision ya. Jadi pertanian presisi, supaya nanti ketika pemupukan atau penyemprotan pestisida misal, kalaupun ada pestisida,
itu secara tepat, sehingga harusnya dengan demikian cost-nya bisa lebih turun dan produktivitasnya meningkat. Nah, gitu. Jadi ini sudah terintegrasi sistemnya. Wah, luar biasa. Bahkan kelas pemerintah pun belum mampu untuk mengembangkan itu gitu. Ini pemuda lokal beliau mampu untuk mengembangkan itu, dan ini luar biasanya memang terjadi di petani itu. Biasanya memang ketika dia menggunakan pupuk kemudian pestisida itu tidak beraturan, itu hanya mengira-ngira saja biasanya yang terjadi seperti itu. Jadi kayak misalkan sekian hektar dengan pupuk kira-kira sekian tanpa perhitungan yang matang. Nah, ini dengan aplikasi ini tentunya nanti ada perhitungan lebih presisi. Betul, luar biasa. Betul. Ya. Jadi datanya tepat, kemudian perlakuan petani terhadap tanamannya juga tepat. Ya. Ketika nanti terjadi hama, nanti bisa dideteksi, kemudian ada konsultasi juga dari. Betul, nanti ada juga fitur konsultasi ya untuk tanaman dan ternak. Nanti ada tim para praktisi dari BPP dan para praktisi yang lainnya juga nanti insya Allah ikut berkontribusi dalam pengembangan fitur tadi. Mirip Halo Dokter lah, cuman ini untuk tanaman dan ternak gitu kan. Iya. Sebetulnya konsep ini juga sudah banyak ya untuk smart farming itu, bahkan ya raksasa teknologi misal Microsoft pun sudah mulai terjun ke smart farming. Iya. Nah, cuman kami ingin menerapkan teknologi tersebut melalui approachment yang berbeda ya, karena memang kita langsung bersinggungan dengan para petani gitu. Teknologinya pun dibuat lebih simpel dan sederhana ya, yang aplikatif kebanyakan di lapangan. Seperti itu. Pembedanya nih, apa kelebihan dari Agriku sendiri? Iya. Agriku sendiri apa sih kelebihan dari segi apanya, Kang? Dari segi aplikasi, kemudian dari penerapan terhadap petaninya. Dari segi aplikasi kan banyak nih aplikasi yang berkeliaran nih, tetapi kan kita harus punya ciri khas tersendiri. Betul. Dan kita tuh beda gitu. Ya kan, kalau berbicara aplikasi sebetulnya udah banyak ya. Nah, terus ngapain sih harus bikin aplikasi lagi? Jadi gini kan, nah, pada dasarnya ketika kita survei ke pedagang, mereka itu nggak mau sebetulnya ngambil produk itu dari Sukabumi. Ya, inginnya langsung dari petani. Cuman ternyata mereka tidak bisa langsung mengambil ke petani karena pertama kontinuitas produknya tidak terjaga. Ya, karena mereka ingin mengambil produk itu 3 atau 4 hari sekali ya para pedagang. Terus kemudian variasi produk. Nah, jadi kita itu bukan hanya sebatas pemasaran, tetapi menciptakan sebuah sistem ya manajemen tanam, bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan tadi. Bagaimana produk yang ada yang dihasilkan oleh petani itu tersedia secara kontinu untuk melengkapi kebutuhan pedagang, dan juga variasi produknya terjaga. Sehingga kalau demikian ya supply dan demand itu akan seimbang. Biasanya yang terjadi sekarang petani itu kan menanam itu by popularitas ya cabai lagi mahal, lagi tren cabai, nanam cabai, sehingga ujung-ujungnya nanti ketika panen itu harga cabai rendah karena terlalu banyak kan ya supply-nya. Nah, ini bagaimana menciptakan supaya seimbang nih antara permintaan demand-nya dengan supply-nya kan. Ini sih sebetulnya yang paling membedakan, dan saya searching ya selama ini belum sih menemukan ada yang sistem seperti itu gitu kan. Betul, saya sepakat sekali dengan apa yang dikatakan Kang David, karena memang kebanyakan yang terjadi di petani itu biasanya mereka hanya mengikuti tren ya kapan. Iya, kalau betul, petani kan seperti itu, artinya kalau melihat misalkan ini trennya lagi cabai, semua orang bergerak di cabai, akhirnya jatuh juga. Iya, semua harganya. Nah, dengan aplikasi seperti ini kita bisa ditutup ya. Artinya berapa sih kebutuhan yang diinginkan oleh pasar. Betul. Nah itu, jadi yang diinginkan oleh pasar itu kita aplikasi ke kelompok tani yang siap nanam. Jadi kapasitasnya sudah kita hitung berapa kebutuhan pasar. Jadi artinya nanti pas begitu butuh
sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pasar. Terus yang lainnya juga ada aneka ragam. Tadi aneka ragam tanaman yang lainnya. Artinya nggak satu komoditas saja yang dikembangkan di situ. Jadi beberapa komoditas yang biasanya yang akan terutama tren di pasar ya, yang diinginkan oleh pasar, dan mudah-mudahan bisa dilengkapi oleh para petani di sini. Gitu. Pembicaraan kita dicukupkan sekian dulu, dan ini sangat luar biasa sih, keren sekali pemuda lokal yang bisa membuat aplikasi dan memberdayakan para petani. Oke Kang David, mudah-mudahan aplikasinya lancar, Pak Alan, mudah-mudahan petani kita bisa sejahtera, Amin. bisa menjadi salah satu petani yang berkualitas. Amin. Amin. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.